Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar suara Bapak? Waalaikumsalam, dengar Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Keila Saidah, tolong bacakan dulu. Ya, Pak. Tolong bacakan dulu yang surat dalam Al-Quran yang berkenaan dengan materi hari ini. Surat Al-Isra ayat 78, Mbak. Ya, Pak. Pak. Ya, silakan, Mbak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholawata lidulukis samsi ila ghosaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Shadaqallahul azim. Terjemahannya. Artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ya, makasih. Ya, Mbak, Pak. ya, makasih Mbak Siti. Tolong bacakan Al-Baqarah 115, Mbak. Halo, Pak. Ya, silakan Mbak. Baqarah 115. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Artinya, Pak? Ya. Artinya, dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Makasih, Mbak. Baik, kita siapkan ya yang terkait dengan materi kita hari ini. Pak Monik sudah melihat pertemuan ke-12 Bapak di channel YouTube yang Bapak juga sudah share 2 sesi. Halo Mbak Monik. Halo, halo.
Siapa yang sudah melihat channel YouTube Bapak? Ramanda sudah lihat? Kayla sudah? Halo, suaranya kedengar Bapak nggak? Terdengar, Pak. Ya, ada channel Bapak mengenai pertemuan ke-12, sudah lihat belum? Belum lihat ya? Sudah sebagian, Pak. Materi Bapak sudah tampak belum di layar? Sudah. Sudah. Nah, hari ini kita akan ketemu kembali dalam materi ke-12. Penentuan arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini, pada paparan yang terkait dengan arah kiblat, pada slide kedua kita saksikan. Inilah adalah pergerakan semu matahari di mana digunakan oleh umat Islam untuk melaksanakan aktivitas ibadah. Pada saat matahari terbit di timur, yang kita perhatikan itu, nah sebelum matahari terbit kita sudah melakukan yang disebut dengan sholat subuh. Kemudian di antara sholat subuh dengan sholat duha itu ternyata ada sholat sunnah namanya syuruk. Ya. Kemudian setelah matahari terbit, beberapa saat kemudian sekitar jam 8 lewat berapa menit, itu ada sholat duha. Lalu berikutnya kalau kita perhatikan pada saat matahari berada di atas daripada tepat tengah hari, ada istilah istiwa. Apa itu Monik istilah istiwa, Mbak? Istilah apa, Pak? Istilah istiwa. Jadi matahari tepat berada di ubun-ubun kita, Mbak. Matahari tepat ada di atas kepala kita. Ya, namanya istiwa itu. Apa yang disebut dengan istiwa? Ketika posisi matahari tepat di atas kepala. Dalam istilah kita disebut istiwa. Oh, maksudnya dalam ilmu ininya, Pak? Ilmu astronominya. Astronominya ya. Obelix, bukan. Aduh, saya lupa. Ya, saya coba bacakan ya. Pada saat matahari berada di atas kepala kita, dalam
ayat yang ada di Al-Quran, ya, umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan sholat dimulai pada saat namanya duluki samsi, ya, samsi itu dari matahari. Lafaz daripada duluki memiliki makna cenderung, ya, tergelincir, dari makna cenderung, dan tergelincir menggambarkan keadaan kritis di posisi puncak. Jadi tepat, Mbak. Ya, sekitar jam 12-an kalau di arloji kita. Deklinasi ya, Pak? Ya, inklinasi pernah posisi berada tepat di atas inklinasinya. Jadi benar-benar di atas kepala kita itu. Yang sesaat kemudian bergeser atau tergelincir atau bergerak ke arah barat. Dalam hal ini keadaan kritis tersebut dikatakan istiwa atau gayah. Gitu. Ya, sedangkan waktu sholat dimulai setelah matahari bergeser atau tergelincir ke barat, ya disebut dengan waktu zawal sebagai awal dalam waktu dari sholat zuhur. Nah, nanti kamu cari zawal ya. Nah, setelah itu, setelah pertengahan daripada antara matahari mau terbenam di wilayah barat, itu ada sholat asar. Nah, untuk maghrib itu kita sebut dengan gurub, Mbak. Jadi nanti kamu cari zawal dan gurub, ya. Baru setelah itu sekitar jam 19 sekarang ini, kalau waktu di Jakarta, itu sholat isya. Ya. Kemudian bergerak lagi, matahari berada di bawah kaki kita. Itu tengah malam. Ya. Tengah malam kalau di atas ufuk, ya kan, itu kalau di bawah yang namanya safak. Kemudian baru setelah itu sebelum subuh kita ada istilah imsak. Kalau di bulan Ramadan, itu dikatakan kita berhati-hati sebelum sholat subuh. Nah, pada saat kita mau berpuasa, imsak adalah waktu kita tidak boleh lagi makan minum. Itu maksudnya ya. Itu di penjelasan saya di channel yang sudah saya buat tahun lalu itu. Ya, kamu bisa juga nanti dipelajari. Ada 20 orang, Mas Adit Ramadan sudah masuk semua. Tadi ada yang izin temanmu, ada yang kayaknya hari ini sakit. Satu orang. Iya Pak, sebentar Pak. Lagi dicek dulu Pak. Oke, siap ya. Iya, Pak. Tolong dibuka semua itunya, apa namanya, open video. Bapak mau foto sebentar. Santi buka, bentar, nanti kamu off kali. Sudah semua? Buka, bentar. Tasani. Satu, Fauzantun Laila. Wisnu Aditya Subhan. Iya, Pak. Buka sebentar. Wisnu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bapak lanjutkan. Siti bacakan, Mbak. Pengertian arah kiblat. Baik, Pak. Pengertian arah kiblat. Kiblat berasal dari bahasa Arab. Kiblat yang bermakna adalah arah yang merujuk ke suatu tempat di mana berada bangunan Ka'bah yang terletak di tengah-tengah Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Ka'bah juga sering disebut dengan Baitullah atau Rumah Allah. Menghadap arah kiblat merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dalam syariat Islam. Penentuan arah kiblat secara tradisional menggunakan petunjuk alam seperti matahari terbit
dan terbenam. Fase bulan, rasi bintang, cahaya fajar, bahkan menggunakan arah angin. Nah, adakah di antara kalian yang kira-kira mengetahui sebelum kiblat kita ini ke Makkah Al-Mukarramah adalah satu masjid yang ada di saat ini yang sedang kemarin ribut atau ramai antara Israel dan Palestina, yakni Masjidil Aqsa. Kalau kalian melihat channel YouTube di saya, itu pertanyaan yang saya ajukan ke kakak kelas kamu, Siti Rahayu, ya. Pada saat itu kenapa kita membuat kiblatnya ke Masjidil Aqsa? Silakan, ada yang bisa memberi komentar atau mungkin punya pendapat? Ada? Kenapa kiblat kita waktu itu ke Masjidil Aqsa? Tidak ada? Belum pada lihat kali ya channel YouTube saya ya? Jadi saat kita waktu itu belum memiliki pengetahuan ya kan, dan Nabi sendiri belum dapat wahyu dari Allah, ya, kiblat kita mengarah ke Masjidil Aqsa, ya, karena salah satu yang yang paling dulu dikenal ya oleh umat Islam pada saat zaman era Nabi itu adalah masjid yang menjadikan satu-satunya dan merupakan peninggalan dari beberapa agama seperti agama Nasrani, kemudian juga Yahudi. Nah, barulah setelah Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, ada datang hadir wahyu yang harus kiblat kita itu ke Makkah, karena Makkah juga itu sudah dijadikan ternyata sejak Nabi Ibrahim. Jadi peninggalan nenek moyang para nabi gitu. Ya, disitulah sampai saat ini kita perlu mengarahkan arah kiblat itu ke sana, ya. Sehingga saya minta kemarin untuk tugas kalian mengamati, kita katakan itu ruhyatul, ya, kiblat ke ke Makkah pada saat matahari berada tepat di Ka'bah, di atas Ka'bah itu. Tanggal 28 Mei pukul 16:18. Itu. Tapi nanti ada lagi bulan Juli ya, sekitar tanggal 16-17 kalau nggak salah. Ya. Gitu. Ada pertanyaan? Bapak, saya mau nanya. Ya. Bapak, kenapa kita kalau sholat harus menghadap ke kiblat? Padahal kan bumi kita itu bulat ya, menghadap kemana aja ketika kita ada di bidang bulat pasti akan mengarah ke titik yang sama. Terus kenapa harus benar-benar mengarah ke kiblat, Pak? Pernah nggak bahwa yang dikatakan kiblat dari umat Islam itu ke Ka'bah itu ada dari surat-surat yang tadi kalian baca. Kita ingin mengetahui walaupun zat yang kita sebut Allah ya memiliki wajah, ya, wajah yang kita ibaratkan dan menjadikan di luar umat Islam bahwa kita dikatakan menyembah batu. Itu. Jadi kita menganggap bahwa Ka'bah itu adalah rumah Allah. Jadi wajah Allah kita harus ke sana.
walaupun kita tidak tahu Allah itu berada di mana. Sehingga patokan umat Islam ini bagian akidah awal bahwa kita benar-benar beriman kepada agama Islam. Jadi dianggap bahwa rumah Allah itu Makkah, kitab Makkah, ya kan? Dimana kalau kita bicara, kita kan nggak jelas. Apalagi kalau kita misalnya mau perjalanan keluar angkasa. Kalau kamu misalnya mau sembarang saja menghadap yang namanya sholat, kita nggak punya patokan. Ya kan? Sebagai target kita, sebagai manusia beriman yang selalu beribadah, kita harus untuk melakukan aktivitas ke Ka'bah, Masjidil Haram, ya. Nah, itu juga pertanyaan yang kira-kira kamu bisa lihat tulisannya Ustadz Ahmad Twasikal. Kenapa kita harus mengarah ke kiblat itu? Itu juga pertanyaan, kamu bisa lihat, dan Bapak nanti sudah dapatkan, ya kan, mengenai pertanyaan itu, dan kamu juga bisa di dalam saya dapatkan sih di dalam Muslim Go.id aplikasi gitu, ya, dimana tadi dibacakan ya oleh sama Siti dan siapa tadi, Kaila, ya. Dirikanlah sholat dari sudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Gitu. Kemudian ada lagi di sini dikatakan dalam ayat tersebut, dari kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmatnya lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah 115. Jadi kita mencari wajah Allah itu personifikasinya, Mbak. Ya. Tapi orang-orang di luar Islam kita menyatakan bahwa kita sama aja dengan agama-agama duniawi yang menganggap batu itu adalah sebagai rumah Tuhan. Seperti itu. Itu jawabannya Mbak Monik, ya. Nah, kamu bisa nanti tambah lagi pengetahuan. Pak. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak, kita lanjutkan, ya. Kemudian berikutnya coba Adit bacakan slide berikut. Di antara ilmuwan yang telah melakukan perhitungan arah kiblat, satu Al-Hawarizmi tahun 780 sampai 850, dua Al-Batani tahun 858 sampai 929, tiga Abu Al-Wafa Al-Buzjani tahun 1940 sampai 1997, empat Ibnu Al-Haytham tahun 965 sampai 1040, 5 Al-Biruni dari tahun 973 sampai 1048, 6 Al-Tusi tahun 1201 sampai 1274, 7 Habsa Al-Hasib tahun 850, 8 Al-Nairizi tahun 897, 9 Ibnu Yunus tahun 985, 10 Al-Halil di tahun 1365, dan Al-Satir tahun 1306 sampai 1375. Bayangkan ya Mas Adit, ya, bahwa ulama-ulama Islam kita itu dulu dari tahun 780 aja sudah mencari ilmu-ilmu yang terkait dengan alam semesta ini, Mas, ya. Pergerakan bintang, pergerakan bulan, pergerakan matahari, segala macam. Coba bayangkan hebatnya orang-orang ini dulu kita, umat Islam kita dulu, ulama-ulama kita. Nah, kamu juga nanti coba cari apakah dari hasil-hasil ulama Nusantara kita, Indonesia,
tetap mengikuti soal hisab, mengenai ru'yat segala macam. Nah, coba dicari kamu. Nah, yang kemarin tugas Bapak, siapa yang sudah mencari informasi terkait hisab? Ada kan? Ada hisab yang urfi, ada hisab yang hakiki, hisab hakiki, tahkiki. Sudah belum? Karena nanti kuis kita nanti setelah sesi kedua itu terkait dengan hisab, Mas. Sudah, siapa yang sudah mencari informasi? Belum ya? Cari. Sudah Pak, tapi ada beberapa yang nggak ketemu Pak. Nggak ketemu Belum ya. tahu. Itu banyak padahal semua yang sudah ada di Google kayaknya sudah semua, dari jurnal, dari apa gitu biasanya sudah sudah tertera. Tinggal kalian rajin aja. Monik coba bacakan Istihad Arah Kiblat, kesepakatan para ulama Islam. Slide nomor 5 baca, Mbak. Istihad arah kiblat. Para ulama sepakat bahwa bagi orang-orang yang melihat Ka'bah, wajib baginya menghadap dengan penuh yakin atau ainul Ka'bah. Sementara itu, bagi mereka yang tidak bisa melihat Ka'bah, maka para ulama berbeda pendapat. Selain Syafi'iyah, berpendapat cukup dengan menghadap arah kiblat atau jihatul Ka'bah, sehingga arah kiblat di sini bersifat zan. Sementara Syafi'iyah berpendapat bahwa tetap diwajibkan bagi yang jauh dari Mekah untuk mengenai Ainul Ka'bah, yakni wajib menghadap ke Ka'bah sebagaimana yang diwajibkan pada orang-orang yang melihat langsung Ka'bah. Bagi yang tidak tahu arah dan ia tidak dapat mengira kemana arah kiblat, maka baginya wajib taklid pada petunjuk yang ada. Jika tidak ada petunjuk, maka boleh baginya menghadap kemanapun yang diyakini sebagai arah kiblat. Namun, bagi yang memiliki ilmu pengetahuan tentangnya, maka ia wajib beristijat terhadap arah kiblat. Nah, itu pertanyaan kamu, Monik, tadi. Iya. Ya jadi ini yang sebagai patokan. Kalau kita masih bisa dan mampu memiliki ilmu pengetahuan, kamu harus beristihad. Tapi kalau kamu tidak tahu, misalnya pada saat di hutan atau pada saat di perjalanan, ya kan, ya kamu bisa aja. Orang mengatakan, saya mau arahnya kemana aja deh, karena saya nggak paham. Padahal kan kita sudah dibekali dengan rasi bintang, sudah dibekali dengan beberapa galaksi. Ada namanya Virgo, ada Ursa Mayor, segala macam, Mbak. Ini persis seperti yang tadi kamu tanyakan. Nah, kita sebagian besar di Indonesia itu menganut mazhab Syafi'iyah yang berpendapat bahwa tetap diwajibkan bagi yang jauh dari Mekah untuk mengenai Ainul Ka'bah. Jadi seolah-olah walaupun kita jauh, yaitu caranya seperti yang tadi saya bilang, untuk seolah-olah itu kita setiap Mei dan Juli melakukan yang disebut dengan Ruqyatul Kiblat. Kalau ada Ruqyatul Hilal itu terkait dengan bulan Ramadan atau bulan Syawal, nah sekarang kita menghadap untuk melihat arah Ka'bah itu di mana. Kita sudah punya kompas, sudah punya Google Earth, ya kan, sudah punya tadi ya kemarin saya bilang kiblat itu, ya, maka diwajibkan taklid, ya. Adit tuh tadi nanti cari itu apa itu taklid, ya, gitu. Nah, coba Mas Bagas Ramadana baca tuh mengenai slide tambah, Pak. Yang slide ini, Pak? Ya, yang Bapak tunjukkan. Oh ya, lokasi Ka'bah berdasarkan pengukuran menggunakan GPS maupun menggunakan software Google Earth secara astronomis berada di 21 derajat 25 menit 21,4 detik lintang utara dan 39 derajat 49 menit 34,4 detik bujur timur. Angka tersebut dibuat dengan ketelitian cukup tinggi
Namun untuk keperluan praktis, perhitungan tidak perlu sedetail angka tersebut. Biasanya yang digunakan adalah 20 derajat 25 menit lintang utara dan 39 derajat 50 detik bujur timur. 1 derajat sama dengan 60 menit. 60 menit sama dengan 3.600 detik. Nah, itu kamu baca untuk membedakan antara lintang bujur, Mas Bagas. Yang pertama, lintang itu pi, Mas. PHIP, ya. Jadi Bapak tunjukkan pi itu begini bentuknya. Ya, itu menunjukkan ya kan akronim notasi daripada lintang Ka'bah. Nah, kalau ini namanya lambda, Mas. Lambda. Lambda itu juga dari notasi Yunani. Itu menunjukkan meridian atau bujur. Ya, ingat itu dua itu. Pi dan lambda. Pi menentukan lintang 21 derajat 25 menit LU, lintang utara bersebelah utara. 39 derajat 50 menit bujur timur, ya. Patokan kita adalah Big Ben, Greenwich Mean Time, GMT. Ini adalah pi, ingat, dan ini adalah lambda. Nah, ini akan terus kita pakai, Mas, untuk melihat perhitungan secara segitiga bola nanti, ya, gitu. Nah, Mas Bagas, kamu sudah grup yang mengumpulkan vlog ya sama timnya Monik, itu bagus. Ya, Pak. Tolong nanti disebar ke grup kamu, di luar kamu nggak boleh menilai. Yang suruh nonton grup di kelas kamu dan di kelas A. Paling banyak nanti di atas 100, saya akan beri nilai vlog kamu itu A. 100 lebih penontonnya. Kamu banyak-banyakin saja ya. Yang 50 ya kan, atau dikurang itu adalah D. 50 kurang segala macam. Kalau nggak salah di kelas B ada juga yang sudah mengirim ke Bapak Gerhana. Nurul ya? Atau siapa ya kemarin? Yang pertama mengirimkan tugas ke saya. Tolong disebutkan grupnya siapa? Ainun apa Nurul ya? Yang mengenai gerhana, Mas. Mbak, siapa Mbak? Kelompok Ana Mubainatul, Pak. Ya, Ana Mubayatul mengenai gerhana ya. Sama agar Ana, tolong disebar ke kelas kamu dan kelas A agar mereka menonton dan banyak total yang ditonton orangnya. Di atas 100 nilai vlog kamu A. Ya, pokoknya siapapun deh. Ya kan, yang menontonnya banyak itu Bapak nilai bagus, tapi kalau hanya 75 antara B dan C. Paham ya? Saya tunggu teman-teman kelompok lain. Baik, untuk sementara karena waktu juga nanti kita sesi kedua ya. Kita lanjutkan paling antara 10-15 menit dan siapkan kamu baca karena kita kuis ketiga yang terkait pelajaran materi ke-10, 11, 12. Siap ya? Bapak. Ya, siap. Pak. Ya. Kuisnya lewat apa, Pak? Ya, saya kahot, saya nanti akan share kembali seperti kemarin. Oh, oke. Oke ya, siap ya. Kamu belajar dulu 15 menit dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.